Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, malam, teman-teman semua dari Mother Hope Indonesia dan dari Indonesian Baby Wears. Wah, senang sekali minggu malam ini kita bisa live, bisa tambah ilmu lagi untuk teman-teman semua. Ya, pada malam ini kita akan bicara tentang attachment parenting. Waduh, ini apa ya? Attachment parenting. Aduh, Mbak Anissa, sebetulnya saya dulu kuliah psikologi, tapi kayaknya udah nguap nih. tapi masih ada. Karena nggak dipakai ya, jadi saya cuma diam di rumah aja. Karena, aduh, attachment parenting tuh apa ya, gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Iya, betul. Pasti ini bermanfaat sekali ya buat kita, para ibu-ibu, baik yang ada di rumah, baik yang juga sambil kerja. Attachment parenting itu apa sih? Pasti berguna untuk teman-teman yang join di Mother Hope Indonesia sama di Indonesian Baby Wears, begitu. Oke, saya boleh bacakan dulu mungkin ya CV-nya. Aduh, saya panggilnya apa ya? Ini senior mesti. Bu Anissa aja ya, nggak apa-apa. Oke, ini saya coba bacakan ya untuk kurikulum vitae dari Dr. Anda Anissa Cahyaningrum Psikolog. Untuk pendidikan formalnya di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Kalau saya dari Unisba, Mbak. Lalu untuk pekerjaan saya saat ini yaitu satu, untuk penasehat di Mother Hope Indonesia, lalu dosen di Universitas Trisakti Indonesia dan Akademi Kebidanan Sentra Gina Yudhistira, dan konsultan di Solari Indonesia, tim edukasi di Indonesia Care for Rare Disease, dan founder Cahya Communication. Sebetulnya Mbak Anissa ini bukan sosok yang saya sering lihat di TV gitu kan ya, selain di Mother Hope juga. Oke, mungkin untuk perkenalan saat ini cukup segitu, supaya materinya langsung bisa disampaikan baik oleh Mbak Yo, oleh Mbak Anissa, dan kita bisa tahu seperti apa sih attachment parenting ini. Sekalian saya belajar lagi supaya ilmunya yang udah terkubur di alam bawah sadar saya muncul lagi ke alam sadar saya. Oke, silakan Mbak Anissa dan Mbak Yohana dulu. Oke, Mbak Yohana, silakan. Ya. Silakan. Halo semua teman-teman Mother Hope Indonesia. Sudah lama sekali nih ya. Sudah lama sekali sebenarnya Mother Hope Indonesia dan Indonesian Baby Wears ini merupakan sister community. Jadi kami saling mendukung dan juga saling mendapat manfaat. Saya sendiri menjadi member dari Mother Hope Indonesia ini cukup lama. Begitu pula Mbak Yana menjadi member juga di Indonesian Baby Wears. Jadi kami berteman cukup lama dan sempat bersua di Jakarta. Dan kemudian hati kami berpadu dan kami tahu bahwa kami mau sama-sama fight untuk kita semua ibu-ibu, kita semua seorang orang tua untuk anak-anak kita. Salah satunya dalam kolaborasi hari ini. Gitu. Hari ini kita akan mengangkat satu topik yang menjadi pertemuan dari kedua komunitas, yaitu yang pertama adalah disebut dengan attachment parenting. Nah, kita akan banyak menjelaskan tentang attachment parenting nanti oleh ahlinya tentunya dari Ibu Psikolog Ibu Anissa. Tetapi dari sisi kami adalah pada prakteknya. Jadi saya berjumpa dengan attachment parenting ini ketika saya masuk anak pertama. Saya belum di spotlight ya. Sudah, Mbak. Oh, sudah. Ya, jadi ketika saya ini ke anak pertama, jadi waktu itu saya mengalami cukup pusing handle anak saya. Saya nggak bisa handle anak saya. Karena waktu itu gimana ya cara handle anak saya nggak ngerti. Lalu saya ketemu bukunya Dr. Sears. Dari buku Dr. Sears ini,
saya belajar bahwa ternyata saya bisa pendekatan ke anak ini dengan cara yang berbeda. Lalu saya mulai mengenal komunitas menggendong dan maka mulailah saya buat komunitas Indonesian Baby Warriors ini. Nah, prinsip dasar dari komunitas Indonesian Baby Warriors ini dan prinsip dasar dari menggendong. Jadi sebenarnya passion saya kenapa menggendong? Sebenarnya menggendong ini sebuah pintu masuk. Jadi ketika jadi bukan satu-satunya menu utama di grup, tetapi dia sebuah pintu masuk. Buat apa sebenarnya belajar menggendong? Jadi waktu saya belajar menggendong itu sebenarnya tujuannya untuk ini loh. Untuk nah, untuk bisa menenangkan anak saya yang seperti ini. Nah, ini luar biasa kan ketika anak itu marah. Saya nggak bagi suaranya, nanti soalnya oek-oeknya kenceng, ini anak laki ya. Saya nanti ada yang malah stres. Jadi ini saya nggak saya, tapi di waktu itu teriaknya cukup kencang. Nah, kita perlu istilahnya mengendalikan kita. Kita perlu bisa membuat anak kita ini tenang, memberi dia rasa tenang, namun sekaligus dengan cara yang baik. Nah, ternyata saya menemukan bahwa menggendong ini cukup membantu. It's the magic gitu ya. Jadi saya menemukan magic di dalam ini. Nah, ini tada, tidak sampai 2 menit dia sudah tenang. Karena cara menggendong yang betul. Itu yang pertama. Jadi manfaatnya yang pertama itu. Kemudian manfaatnya yang kedua, dasarnya saya dulu pegawai. Jadi ketika saya itu pegawai, saya itu pengen tahu bagaimana ya caranya supaya saya tetap bisa beraktivitas. Nah, ini yang ketika saya beraktivitas ini, bagaimana caranya supaya, nah ini dari salah satu edukator kita, nah ini Mbak Ingrid Damayanti. Jadi kami sama-sama orang yang suka sibuk. Jadi kami sama-sama ingin tetap bisa beraktivitas, tetap pengen bisa main di komputer, karena saya sendiri seorang programmer. Saya sendiri masih pegawai di kantor pajak. Jadi waktu itu kami ingin tangan kami ini berdaya. Jadi kami ingin tangan kami ini bebas sehingga bisa kami itu happy. Jadi tujuannya ketika kita menggendong itu ketika anak kita sudah tidak rewel, ketika mereka sudah dekat dengan kita lebih mudah mengendalikan si anak. Nah, ketika saya sebentar, ini ada yang ribut ya. Mbak Dewi di mute ya. Tunggu sebentar Mbak Dewi, ini di mute ya. Sudah saya mute. Terima kasih. Ya. Nah, ketika attachment parenting ini jadi pada prinsipnya kan biasanya fokusnya pada anaknya saja. Tetapi bagi saya pribadi, ketika saya terkoneksi dengan anak saya, itu ternyata saya mendapatkan 3 manfaat itu tadi. 3 manfaat. Yang pertama itu anak saya sendiri mudah dikendalikan, tapi dia sendiri juga tetap happy. Yang kedua, saya sendiri bisa punya kehidupan yang karena anak saya mudah dikendalikan tadi, mudah dia merasa ditenangkan, dia mudah merasa aman. Lah dia itu anak saya 4, jadi Anissa anak saya 4. Jadi ketika punya anak 4 kan kalau kita nggak bisa handle cukup pusing juga ya. Repot ya. Iya 4 ya Bu Anissa malah sudah ahlinya ini, sudah senior dan anak-anaknya sudah lulus terus dengan luar biasa. Saya perlu belajar banyak. Tetapi ketika saya merasakan ini, ternyata attachment parenting itu nggak cuma terhadap saya. Ada lagi ternyata, ada satu sisi yang saya temukan lagi, yaitu yang di tengah ini, yaitu pada si ayah. Jadi ketika ayahnya ikut terlibat, rupa-rupanya itu pun juga sebuah attachment parenting yang menguntungkan. Jadi ini dari, nah ini ada salah satu juga dari Mbak Ingrid Damayanti videonya. Ya, dia punya 2 orang anak, anaknya seumuran dengan anak saya. Nah, dia juga suaminya mendekatkan suami sehingga suaminya ini lebih dekat dengan anaknya. Jadi attachment parenting yang kami rasakan di keluarga kami juga adalah kedua belah orang tua, dan ini membuat kami berdua
bisa sepakat dalam mengasuh anak kami. Nah, jadi seperti apakah menggendong itu sebenarnya? Kenapa kok menggendong yang seperti apa? Kok bisa bikin nyaman gitu ya? Kok bisa membuat dekat gitu ya? Karena itu tadi caranya benar. Jadi caranya benar, jadi tidak hanya bicara tentang alatnya, tetapi kita berbicara tentang bagaimana menggunakan alat gendongan itu sehingga bisa maksimal, sehingga bisa menenangkan. Ada kan yang kita punya alat gendong, tapi anaknya malah rewel. Sebenarnya karena salah cara menggunakannya. Tetapi kalau kita sudah benar, jadi itu kita hubungan dekatnya, ini belum saya hapus. Jadi kalau kita sudah hubungan dekatnya dengan anak itu sudah makin dekat, kita juga termasuk bisa menghandle kakaknya. Sibling rivalry itu pun juga bisa kita handle. Sekali lagi karena apa? Karena kita tahu triknya. Nah, itu saja karena uh, pas 20 menit, pas 20 menit dari sesi kita, kita akan banyak ditanya jawab dan tentunya kita ingin dengar dari ahlinya, dari Bu Anissa. Nah, jadi sekian dari saya, dari Yohana. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Mom Yu atas waktunya dan atas materi yang telah disampaikan. Kita next ke Mbak Anissa ya? Iya. Atau kita sesi pertanyaan dulu? Langsung saya dulu baru nanti. Sepertinya dari sesi pertanyaan belum ada masuk. Ya. Boleh sebelumnya langsung ke Mbak Anissa dulu ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dewi, dan tadi juga sudah ada Mbak April dan Mbak Eka tadi ya. Saya izin untuk share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Baik. Sudah. Oke. Terima kasih. Ini acara kita ya, dan tadi juga sudah dijelaskan tentang CV saya. Terima kasih banyak. Jadi saya di Motherhood Indonesia banyak mendapat kesempatan dari Mbak Yana ya untuk berbagi dengan teman-teman di member MHI maupun juga di luar MHI. Terima kasih banyak untuk Mbak Nuriana Yirah ya. Baik, kita akan segera mulai. Tadi Mbak Eka bahas juga tentang attachment parenting, dan Mbak Yohana juga menyinggung sedikit tentang attachment parenting yang ternyata merasa cocok gitu ya dengan dikaitkan dengan menggendong. Nah, sekarang kita akan bahas nih sebetulnya apa sih gitu ya. Banyak teman-teman juga yang nanya, emang attachment parenting itu apa gitu ya. Sebetulnya attachment parenting itu sebuah gaya atau style dari parenting ya, karena banyak sekali gaya parenting itu. Nah, attachment itu hanya salah satu dari berbagai gaya. Nah, ini tentu akan terkait dengan pola asuh ya, bagaimana seorang ibu mengasuh bayinya, dan juga bagaimana kelekatan dengan orang tua atau pengasuh ya. Jadi tadi Mbak Yohana sudah cerita betapa sangat bermanfaatnya itu ya dengan melekat ya. Jadi attachment behavior memang ya, attachment parenting memang terkait dengan Mbak Dewi bisa di mute. Kemudian ini juga terkait dengan kedekatan fisik ya, apalagi tadi menggendong tuh sudah pasti dekat ya, dan emosinya tadi Mbak Yohana juga sempat menyinggung. Nah, kita lihat sebelum sampai di konsep dari attachment behavior, mungkin teman-teman pernah merasakan nih ya, kita mau kemana-mana itu anak narik-narik gitu, nggak boleh pergi gitu ya. Ini yang namanya attachment behavior. Jadi apa sih bedanya attachment behavior ini? Adalah perilaku anak yang pengen lekat gitu. Jadi sebetulnya anak lekat dengan orang tua itu kadang-kadang ada yang merasa, aduh gue nggak bisa kemana-mana nih gitu. Ini ternyata attach itu, lekat itu ngerepotin juga. Nah, ada yang seperti itu. Kenapa sih kok anak sampai nangis gitu ketika ditinggal ya? Ini adalah attachment behavior, perilaku lekat. Kenapa anak kok ada yang nangis sampai teriak-teriak gitu ya? Orang tuanya sampai nggak boleh pergi. Nah, ini yang namanya kecemasan karena dua hal.
Jadi kita mungkin perlu kenalin juga bahwa anak itu wajar sebetulnya kalau nangis ditinggal orang tuanya karena dia khawatir, cemas tentang dua hal. Takut terpisah, separation anxiety, dan juga stranger anxiety. Dia takut kalau ada orang lain karena nggak biasa dengan orang lain mungkin gitu ya. Jadi kita perlu pahami kalau ada anak yang nangis karena ditinggal itu memang secara alamiah punya kecemasan ini. Takut, cemas, ditinggal, terpisah dari orang yang dia sayangi dan menyayangi dia, dan juga takut kalau ada orang asing orang asing ini bukan bule ya, orang yang tidak biasa dengan dia, yang akan dekat dengan dia, yang mungkin dia akan merasa tidak aman. Nah, itu kecemasan yang perlu kita pahami kenapa. Jadi ada yang merasa, aduh jangan terlalu dekat deh sama anak gitu, bener nggak sih? Nah, ya kalau anak mengalami kecemasan. Nah, yang perlu kita pahami sekarang adalah sebetulnya ada pola-pola yang bisa menghindarkan dari hal-hal yang mengkhawatirkan itu. Jadi kalau kita bisa membentuk pola attachment, pola kelekatan itu dengan baik, maka ada pola yang namanya secure attachment. Nah, kalau secure attachment itu gimana sih? Anak itu dekat gitu ya. Kalau ditinggal mungkin nangis, tapi dia merasa aman gitu. Mungkin teman-teman pernah ngelihat ya, atau mungkin Mbak Yohana sendiri pernah ngerasain juga tuh punya anak 4, ketika mau ditinggal kerja, dia mungkin ada yang nangis, tapi habis itu dadah mama gitu. Artinya secure dia. Iya, betul. Nah, itulah yang diharapkan. Nah, yang tidak diharapkan adalah yang 3 ini, ambivalen ini adalah ditinggal stres dia nangis. Jadi hampir semua anak ditinggal mamahnya, ditinggal yang ngasuh itu nangis gitu. Tapi ada yang secure. Karena apa? Karena ada cara-cara orang tua yang membuat dia nyaman. Mama pulang kok nanti jam 5 mama sampai rumah, nanti habis maghrib mama sampai rumah gitu ya. Jadi nggak bohong. Nah, yang bikin anak menjadi ambivalen, pola-pola ambivalen, avoidant, apalagi disorganized adalah ketika orang tua misalnya bohong, ya, bilangnya cuma ke kamar mandi gitu. Nah, itu yang bikin anak kok nggak pulang-pulang ke kamar mandi kok sampai malam gitu ya. Nah, atau yang avoidant ini kalau anak merasakan ada misalnya kekerasan atau diabaikan gitu, dan jadi anak nggak aman gitu, malah dia menghindar gitu. Ada mamanya malah menghindar gitu, sebel gitu. Kenapa? Karena pernah diperlakukan yang tidak baik ya, kedekatannya itu justru dekat, kalau mamanya ada malah mukul misalnya begitu. Nah, ini apalagi disorganized ini ya, dia malah ada ketakutan gitu ya. Orang tuanya sendiri bingung nggak punya pola ketika mengajarkan, mengasuh anak. Nah, ini ada 4 pola attachment yang perlu kita sadari bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan pada anak itu mempengaruhi emosi dia, kedekatan dia dengan kita, dan juga mempengaruhi rasa aman ketika ditinggalkan oleh kita. Karena pada akhirnya kan kita nggak mungkin 24 jam. Ketika bayi kita bisa jaga 24 jam kalau kita nggak punya aktivitas lain. Tapi begitu dia sudah mulai besar, begitu kita sudah mulai habis cuti dan sebagainya, mesti kita tinggalin gitu. Jadi artinya bagaimanapun juga anak harus secure, aman pada saat kita tinggalkan gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat prosesnya. Sebetulnya mau anak lekat gitu ya. Nah, ternyata berproses ya. Jadi kalau ada anak umur baru lahir sampai 3 bulan, itu memang dia baru mulai ngelihat gitu ya, nggak spesifik lekat dengan siapa. Sebetulnya di bawah 3 bulan itu masih bisa tuh digendong siapa aja gitu ya. Tapi kalau sudah mulai di atas itu, tuh dia sudah mulai ngenalin siapa sih yang paling sering gendong saya, siapa sih yang akan datang ketika saya nangis gitu, ketika saya lapar, popok saya pengen diganti dan sebagainya, itu siapa yang merespon. Nah, itulah yang kemudian muncul kelekatan. Dia akan memilih, oh ini orang ini bikin aku nyaman, oh suara orang ini. Nah, itu biasanya dikenali adalah ibu atau pengasuhnya. Nah, setelah itu muncullah karena dia lekat. Nah, itu tadi. Kemudian muncul attachment behavior yang ketika ditinggalkan, dia nggak mau. Dipisahkan, dia nggak mau. Ada orang baru, dia nggak mau. Nah, munculnya itu biasanya sekitar itu. Jadi intinya 0 sampai 12 bulan itu adalah fase kritis di mana kita menerapkan attachment parenting ini untuk anak menjadi secure ketika ditinggal. Nah, setelah 9 bulan ya dekat-dekat 1 tahun, itu sebaiknya kita tidak hanya diri kita saja yang lekat, tapi kita mesti menyiapkan orang lain supaya apa ya? Itu tadi ketika ditinggal kita akan merasa aman. Jadi yang dijadikan figur pengganti itu bisa orang dewasa lain, ya si mbak, suster, nenek, tante, ya atau siapapun, atau suami,
papahnya si anak ini gitu ya, atau mungkin sepupunya, kakaknya dia gitu. Nah, ini proses ini yang perlu kita pahami. Jadi kita perlu menyiapkan figur pengganti atau objek lekat pengganti untuk anak supaya dia aman ketika kita tinggal. Gitu. Tapi dipastikan bahwa kita sudah lekat dulu, artinya kita sudah merespon dia secara baik pada saat dia membutuhkan kita. Ya. Itu latar belakangnya untuk attachment parenting diawali dari attachment behavior ya. Nah, kalau attachment parenting itu ada 8 konsep, tapi singkat kok. Konsep ini pasti yang dikaitkan, jadi nggak cuma deket doang gitu ya sebetulnya. Kita bisa mulai attachment parenting ini dengan mempersiapkan diri sejak hamil loh, gitu ya. Jadi kita melakukan attachment parenting itu bukan setelah anak lahir terus kemudian oke kita gendong, enggak. Justru dari kehamilan. Kita sudah memproses kehamilan itu dengan menyenangkan, bahkan persalinannya juga aman ya. Lalu nanti berdiskusi dengan suami gimana nanti pengasuhannya. Nah, itu akan lebih kita secara emosional ya itu lebih cepat dekat dengan anak kita dan anak juga akan merasa dekat gitu. Nah, itu yang pertama ya, dekat attachment parenting konsep yang pertama. Yang kedua, menyusui ya. Nah, menyusui ini bukan hanya tidak harus langsung ya. Diharapkan tentu bisa memberikan ASI, tapi disebutnya di sini adalah menutrisi. Menutrisi itu bisa langsung dan kalau memang itu tidak memungkinkan ya, kondisi ibu tidak memungkinkan harus menggunakan susu formula, ya tetap diberikan nutrisi tapi dengan kasih sayang. Konsepnya adalah pertama kalau memang bisa menyusui, kalau tidak yang penting adalah kita memberikan nutrisi itu bukan hanya sekedar memberi makanan dan minuman, tapi kita peka, oh nih anak lapar nih, oh nih anak butuh apa sih, kemudian kita kenali MPASI, kita kenali gizi-gizi yang baik, dan jangan lupa interaksi kontak mata secara emosional itu perlu dirasakan oleh anak gitu ya. Jadi dari sejak hamil dan kemudian ketika lahir itu menutrisi itu bagian dari kelekatan ibu dan anak ya. Kemudian yang ketiga, konsep yang ketiga adalah merespon dengan lembut. Artinya apa? Kedekatan, kelekatan itu tidak bisa lepas dari emosi anak. Jadi kita perlu paham. Jadi kalau anak nangis, kita mesti tenangin dulu, kita tunjukkan perhatian, gitu ya. Dan jangan lupa juga memberi kesempatan anak berekspresi, gitu. Jadi begitu anak nangis, udah jangan nangis ribut kenapa sih, gitu. Nah, nggak ada gunanya kita peluk-peluk, tapi kita ngomongnya kayak gitu ya. Kita peluk itu kan kelekatan secara fisik, tapi kita nggak bisa memahami perasaan emosi anak sama aja. Jadi kita pahami emosinya, kita respon, kita berikan perhatian, kita beri kesempatan untuk mengekspresikan emosi itu. Nah, disitulah attachment parenting ini berproses ya. Ini sudah yang keberapa ya? Yang ketiga kayaknya ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini dia. Kalau terkait dengan IBW nih. Tadi disebutkan ya kalau bisa bapaknya ikut gendong, benar. Jadi menggendong ada di sini nih. Salah satu bagian dari attachment parenting. Jadi mengoptimalkan sentuhan itu yang pertama. Walaupun tadi disebutkan oleh Mbak Yohana, nggak hanya manfaatnya, nggak hanya sentuhannya saja, ternyata malah bisa leluasa bergerak, bisa melakukan aktivitas lain, anak tetap aman asal posisi menggendongnya tepat gitu ya. Nah, ini penting sekali. Ini justru yang paling menonjol dalam attachment parenting ya, bahwa kedekatan secara fisik itu menjadi hal yang utama ya. Jadi selain menggendong, kita bisa memberikan sentuhan, pelukan, ciuman gitu ya. Juga aktivitas lain menyuapi, memandikan itu bagian dari kedekatan style parenting ini. Lalu yang berikutnya jangan lupa, ini juga harus disoroti ya tentang tidur. Ada tahapan bahwa di mana anak perlu ditemani tidurnya. Nah, ada tahapan nanti juga anak berproses untuk berada di kamarnya sendiri. Tapi di awal-awal kehidupan, khususnya 1 tahun pertama, memang walaupun ada cara mengasuh yang dimana anak harus di box sendiri, di kamar sendiri sejak awal, sejak lahir, it's okay gitu ya. Kalau ada yang menggunakan cara itu atau ada yang satu tempat tidur dengan anak, tidak masalah. Yang penting adalah saat-saat dia terlelap itu anak merasakan kehadiran orang tuanya, itu akan jauh lebih baik ya. Kemudian
Kita pahami juga keamanan dan kenyamanannya ketika tidur, kita pastikan tidak kegerahan, kedinginan, ya, termasuk nyamuk dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengatur ritme tidur anak, nah gitu ya, itu juga bagian dari attachment parenting. Kemudian yang selanjutnya, tidak ada gunanya kita dekat, kita gendong, tapi kalau itu hanya apa ya? Ya kalau sempat aja deh gitu. Jadi anak perlu merasakan, anak perlu mendapat kepastian bahwa oh kalau saya pengen digendong sama mama gitu, itu nanti mama mau kok kalau pada saat mama nggak repot gitu. Jadi ada kasih sayang yang kontinu yang dirasakan oleh anak. Di sini saya menuliskan hadir dan menghadirkan. Artinya apa? Anak itu merasakan kehadiran kita. Jadi pada saat kita punya waktu, kita memang tidak harus 24 jam dengan anak, apalagi sepanjang kehidupannya ya. Kita punya aktivitas lain. Tapi pada saat kita berada di dekat anak, itu benar-benar kita hadir gitu loh. Kita menyempatkan diri mindful, benar-benar memperhatikan kontak mata dengan dia, menyentuh ya, seperti yang tergambar di sini. Dan menghadirkan itu ya, hadir dan menghadirkan itu sesuatu yang berbeda. Menghadirkan itu apa? Artinya ketika anak datang ke kita, itu kita terima dengan senang hati. Tidak kita usir, tidak udah nanti ini mama lagi repot nih loh. Jadi banyak sekali kerjaan mama. Nah, itu penolakan ini yang perlu dibuat kalimat yang lebih baik ya. Jadi begitu anak ngelendot misalnya contohnya kita lagi ngetik gitu terus anak ngelendot mama gitu. Tangkep dulu gitu. Tangkep dulu. Oh iya, kenapa nak? Oh iya, oke. Mama ngetik dulu ya, nanti kita apa? Nah, apa yang dia inginkan tadi. Seperti itu. Nah, kalau kita punya waktu untuk beraktivitas bersama, jauh lebih baik. Dan kalau kita memang sibuk sekali, penting sekali anak belajar pengaturan waktu. Artinya apa? Oke, nak, mama nanti bisa main ini setelah mama online ya. Mama online selesai jam 8 nih. Gitu. Nah, itu mengajarkan anak bahwa memang ada waktu-waktu tertentu mama melakukan sesuatu, tapi juga ada waktu tertentu yang disediakan oleh mama gitu untuk aku gitu ya. Dan ini tadi ya Mbak Yohana sempat menyinggung, aku bisa mengontrol anakku gitu ya Mbak Yohana tadi bilang bisa menghandle gitu ketika nangis gitu bisa menenangkan. Iya betul dan tidak hanya itu terkait dengan kedisiplinan loh ya Mbak. Bahwa oh ya oke, kamu sekarang waktunya makan, oke sekarang kamu waktunya ini waktu itu akan terbawa terus sampai kedisiplinan hal-hal yang lain termasuk oke kita sikat gigi ya. Nah itu tidak lepas dari emosi ya. Jadi ketika anak sudah merasa nyaman, maka kedisiplinan, mengatur kedisiplinan, ketertiban itu akan dengan sendirinya mudah. Jadi anak bisa diatur mandiri, bisa pernah nggak sih ngerasain kita sendiri sebagai orang ya atau dewasa atau mungkin remaja, kita itu kadang-kadang apa ya patuh dengan seseorang itu ada saatnya karena juga sungkan gitu ya sama orang tua. Kalau kita bisa segan dengan orang tua itu kan karena kita ada kedekatan juga. Oh iya ya, aku hormat sama mama gitu. Oh ya, mama bilang ini, oke aku patuh. Jadi dengan kalau kita tuh sebel sama mama, terserah mama nyuruh apa juga. Nah, kedekatan itu bisa mempengaruhi kedisiplinan anak, termasuk juga kemandirian. Ya, jadi bagaimana kita memberikan respon positif untuk hal-hal yang baik itu namanya penguatan positif ya dalam mendisiplinkan anak, menerapkan aturan gitu ya. Dan jangan lupa kita adalah contoh bagi dia gitu ya. Oke, kemudian ini yang terakhir, keseimbangan hidup. Jangan lupa bahwa kedekatan kita tidak mungkin lepas dari orang lain. Jadi istilahnya bukan berarti attachment parenting itu ngekepin anak selamanya, bukan artinya itu. Tapi kita juga harus menyeimbangkan bahwa ada orang lain. Makanya tadi ada yang namanya figur pengganti. Dia juga harus main dengan orang lain, termasuk dengan papahnya tadi. Ya, jadi kita attachment parenting itu memberi peran juga untuk orang lain. Bagaimana juga mengikuti aturan-aturan norma-norma di masyarakat ya, di keluarga maupun di keluarga yang lain gitu ya. Termasuk juga pola hidup sehat itu ritme kehidupan secara manusiawi itu diterapkan dalam attachment parenting ini. Nah, itu ada 8 konsep dari attachment parenting. Kalau kita bisa menerapkannya, bisa akan membentuk anak menjadi pribadi yang hangat ya karena dia emosinya dikelola, kemudian dia menjadi percaya diri karena dia yakin aman bahwa mamahnya ada, itu termasuk memberikan kepercayaan diri ya, mama bisa dipercaya.
dan juga mandiri dan disiplin yang baru saja kita bahas ya. Dan gimana nih caranya supaya anak lekat tapi juga secure tapi juga bisa ditinggal. Nah, terkait dengan kedekatan kita, kualitasnya. Kita dekatnya, frekuensinya seberapa sering ya, intensitasnya pada saat kita ketemu. Jadilah objek lekat ya, figur lekat yang baik. Gimana sih anak supaya lekat dengan baik tapi tetap juga aman? Ini kuncinya, ini resepnya. Bereaksilah positif pada saat anak membutuhkan. Jadi begitu anak nangis, begitu teriak mama gitu, segeralah spontan. Peka dengan perubahan tubuh, perubahan ekspresi anak, kata-kata anak. Dan lakukan itu dengan kontinu. Kalau kita bisa melakukan ini, bereaksi positif, spontan, peka, dan kontinu kepada anak kita, maka akan muncullah pribadi yang seperti ini tadi. Mbak Yohana dan teman-teman IBW, Mbak Eka dan Mbak April, Mbak Yana, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ini benar-benar yang pengen ini ya. Saya terima kasih sekali nih, sebelum saya kembali ke moderator, saya pengen terima kasih sekali. Soalnya ini hati saya sudah hangat sekali membara begitu. Karena itu ini yang ingin saya sampaikan kepada member-member IBW. Saya ingin sekali member-member di kami itu mengerti makna yang sebenarnya, apa yang harus dilakukan ketika kita itu ingin mencapai manfaat maksimal dari kedekatan kita dengan anak. Jadi ini benar-benar yang ingin semua member IB itu mendengar. Jadi nggak cuma asal gendong anaknya, tetapi apa yang kita lakukan dan perhatian seperti apa dan pribadi seperti apa yang ingin kita cetak dari anak kita. Dan ini sungguh luar biasa. Terima kasih sekali, saya sangat bersyukur hari ini bisa mendengarkan pemaparan. Silakan Mbak, semangatnya ini. Terima kasih Mbak ya. Silakan Mbak April atau Mbak Eka. Oke, silakan Mbak Aprilia, boleh dibantu untuk sesi selanjutnya, silakan. Halo, iya benar. Benar, terima kasih banget ya Mbak di sinyal, karena saya itu lagi di ujung banget, karena maklum ya tinggalnya saya ini di ujung sekali. Jadi sinyalnya agak-agak nggak bersahabat. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada para narasumber. Sepertinya belum ada pertanyaan masuk. Bolehlah boleh nggak sih Mas, saya pribadi nih boleh sharing-sharing juga nggak seputar itu attachment parenting gitu? Boleh, tapi ini ada loh pertanyaan banyak loh. Udah ada. Oh, udah kah? Belum ini? Ada di Facebook itu ada terlihat. Mbak Dian bertanya. Sebentar. Mbak Husna. Sebentar, Ma. Oh iya, ini udah masuk. Sebentar, Ma. Halo? Ya. Ya, ini dari Mbak mana yang tadi? Mbak Dian kayaknya. Mbak Husna ya? Mbak Dian dan Mbak Husna. Iya. Dari Mbak. Oh iya. Ini dari Mbak Husna. Yang dari Mbak Husna ini, bagaimana anak saya lagi di fase untuk susah pisah waktu Mbak Husna ini mau kerja, berangkat ke kantor. Gimana sih cara yang saya lakukan agar bisa berangkat kantor tanpa membohongi si anak mungkin ya? Iya. Agar kesannya tidak selalu bohong kepada si anak. Betul. Ya. Gimana, Ma? Coba bisa biasanya bisa ada, jelasin? Iya. Terima kasih, Mbak. Ada drama biasanya ya kalau memang tidak dipersiapkan dengan baik pada saat mulai berangkat kerja ya. Jadi kalau tadi dikatakan gimana supaya nggak terkesan ada bohongnya. Jadi malah justru nggak boleh bohong sama sekali sebaiknya ya. Jadi tentu tidak mudah pada saat mengatakan mama kerja ya nak, udah pasti nangis. Kalau itu memang sehari-hari selama cuti itu
kita gendong itu pasti nangis, tapi itu akan berproses. Jadi yang bikin semakin sulit melepas itu adalah ketika kemudian kita nggak apa ya, nggak tega ya, terus kemudian oh ya terus akhirnya karena nggak tega terus bohong akhirnya karena nggak mungkin bisa lepas. Oh ya udah mama ke toilet dulu. Oh mama cuman ke warung depan gitu ya. Tidak, saya tetap tidak menyarankan untuk mengatakan itu. Jadi nggak apa-apa nangis dulu. Jadi makanya penting sekali sebelum mulai bekerja, cutinya habis, itu kita menyiapkan figur pengganti tadi yang saya maksudkan. Jadi anak ini harus dikenalkan siapa sih yang akan mengasuh dia pada saat mamanya nggak ada. Itu harus, siapapun boleh. Nah, sebetulnya namanya figur pengganti itu ada dua ya, bisa orang dewasa, bisa anak-anak. Jadi maksudnya bisa loh pada saat kita mau pergi, oke, mama pergi dulu ya. Iya tuh main sama kak ini gitu ya, tetangga sebelah gitu, atau sama kakaknya dia sendiri. Jadi dia harus dibuat nyaman. Selain itu, nanti kalau adik lapar, nanti kalau adik mau pipis dan sebagainya, bilang sama mbak, bilang sama suster, bilang sama eyang gitu, sama mbah gitu ya. Nah ini yang perlu dipersiapkan supaya apa tidak muncul NCT tadi, kecemasan yang separation anxiety itu tidak terlalu besar. Artinya apa? Mama nggak ada, tapi kalau aku lapar aku bisa bilang eyang kok. Nanti kalau aku kebelet pipis aku bilang sama mbak gitu. Ya jadi tapi kalau aku udah bosen, aku mau mainan boneka sama tetangga sebelah gitu ya. Nah ini yang perlu disampaikan. Jadi si mama ini mesti ngomong. Yang pertama tadi ya, jadi menyiapkan figur pengganti siapapun itu. Kemudian apa sih peran figur pengganti itu untuk anak terkait dengan kebutuhannya? Kan kita sudah tahu tuh kebutuhan anak itu apa sih ya, kalau nggak lapar ganti baju, mandi, nemenin tidur, nemenin main. Nah, siapakah orang-orang itu yang akan menemani? Bisa dewasa, bisa anak-anak. Seperti itu Mbak April. Oke, berarti kita memberikan job desk masing-masing ya, Ma, untuk kepercayaan lah, kepercayaan dan job desk masing-masing. Dan harus kenal loh ya, bukan hanya harus oh ya kamu nanti bantuin ini, tapi anak dipertemukan, dipertemukan. Ya. Iya, kadang kalau anak belum kenal atau baru ketemu orang asing kan juga nggak mau kan, Ma? Juga susah untuk pendekatannya, jadi harus sebelum itu sudah dipersiapkan sebelumnya ya. Betul, betul. Oke, seperti itu kurang lebihnya untuk Ibu Husna. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mbak Dian Indah Purnama. Dikatakan timing pengenalan pengasuh lain di usia 9 bulan, tetapi mayoritas cuti bersalin paling lama 3 bulan pasca lahir. Ada tips untuk tetap sukses attachment parenting? Iya, betul Mbak tadi ya. Jadi ini kurang. Iya, 9 bulan itu anak sudah merasakan bahwa butuh orang lain. Tapi kalau pengenalannya justru sejak awal tadi, justru bahkan dari umur 0 ya, sejak lahir pun tidak apa-apa. Jadi figur pengganti itu sudah disiapkan. Apalagi kalau kita tahu cuti itu kan paling 1,5 bulan atau 2 bulan setelah melahirkan ya. Kan diambilnya 3 bulan itu ada yang sebelum melahirkan. Jadi anak umur 2 bulan sudah harus kita tinggal nih. Jadi sejak lahir pun sebisa mungkin sudah ada orang yang dipersiapkan untuk menjadi figur pengganti dengan job description yang jelas, yang bisa memberi rasa nyaman. Dan jangan lupa ya, tidak hanya memberikan makanan, minuman, dan mengganti popok, tapi kenyamanan emosional. Jadi anaknya happy gitu loh ditinggal bersama ini. Jadi pastikan, jadi kalau ngenalin, Mbak, ini ya nanti digendong, ini enggak. Jadi ayo ajak main bertiga dulu. Jadi pada saat sebelum cuti itu main bertiga, Mbak misalnya kita punya ART atau suster gitu ya misalnya, sini suster main boneka sama adik gitu ya misalnya gitu ya, yuk suster main ciluk Mbak dan sebagainya. Jadi kedekatan itu nggak tiba-tiba gitu, secara emosional yang biasanya sering ya kalau yang bantuin ART maupun suster itu malah ganti popok itu mah udah hal yang biasa gitu, pasti bisa mereka lakukan, nyuapin juga bisa. Tapi kedekatan emosional ini yang perlu dibangun perlahan-lahan. Jadi diajarin caranya merespon. Caranya kalau bahasa Jawa, caranya ngudang gitu ya, caranya ngajak main. Nah, itu diajarkan gitu. Ya. Gitu, Mbak.
Oke. Oke, ini tadi kurang lebihnya untuk yang kita fokusnya untuk yang benar-benar working mom ya, Mam. Jadi benar-benar anak ini sih ya ditinggal saat kerja. Iya. Kalau dari saya pribadi ini, kalau misalnya untuk full time mom, tapi kita dibantu juga oleh ART, gimana Mom untuk kelibatannya kurang lebihnya? Iya, betul. Jadi memang ada plus minusnya ya. Kita ada di rumah gitu, tapi ada Mbak juga yang bantuin gitu ya. Sebetulnya ini lebih aman sih, lebih aman ya, lebih aman dalam arti apa? Kita nggak benar-benar separation, nggak benar-benar terpisah, tapi tetap perlu dilatih karena kan nggak mungkin juga kita tetap 24 jam. Kita ada saatnya mungkin harus ke minimarket ya, kita mesti harus ada urusan tertentu kemana gitu. Nah, walaupun ditinggal cuma setengah jam, tapi kalau itu dia belum siap bisa kejer nangisnya gitu kan. Nah, jadi ada saatnya kalau kita mau melatih, kita tinggal di kamar sebentar. Jadi misalnya main sama Mbak ya gitu, mama di kamar dulu, mama mau beresin baju gitu misalnya. Tapi kalau adik mau ketemu mama, ketok kamar, artinya safe ya, safe, aman, dia secure, mama ada di kamar kok gitu. Nah itu supaya apa? Nah mereka menjalin hubungan emosional yang baik sambil kita lihat si Mbak kalau ngajak main gimana ya gitu. Ada saatnya loh misalnya nih pada saat ngajak main terus kemudian si anak lari-lari gitu ya, misalnya dia sudah belum lari-lari lah, mungkin merangkak gitu ya umur 7 bulan misalnya, merangkak masuk kamar sebelah, jangan ke situ, ngeri misalnya. Lah kok pakai nakut-nakutin ya si Mbak. Nah kan bisa diingetin. Nah, bisa diingetin. Jadi sambil dilihat tuh si Mbak caranya gimana gitu. Jadi kalau yang full di rumah, orang tuanya malah punya kesempatan besar untuk ya, memberikan cara-cara baik ya. Jadi tidak disalahkan tentunya si Mbak ya, tapi diberitahu bahwa itu kurang tepat. Itu hanya contoh aja. Kadang-kadang si Mbak kan melakukan itu karena nggak ngerti ya, karena selama ini dia taunya kalau anak biar nggak kemana-mana udah ditakut-takutin aja gitu. Nah itu perlu diedukasi ya, bukan dimarahin tapi perlu diedukasi si Mbak. Gitu. Iya benar. Jadi kurang lebihnya ada kata-kata dari kita dan kita pun juga dapat mengedukasi ke orang lain yaitu pengasuh anak kita gitu ya Mam ya kurang lebih. Ini ada pertanyaan masuk lagi dari Bunda Rieva At-Toyiba. Gimana cara nerapin kedisiplinan dan kemandirian anak usia anak 3,5 tahun? Gimana Mam pendapatnya? Iya. Yang PAUD ya kurang lebih PAUD. Yang paling utama menerapkan kedisiplinan ya, yang tadi kita sempat bahas juga adalah secara emosi dulu loh, bukan soal aturannya. Tapi anak nyaman dulu bahwa mamah menyuruh mandi, mamah tidak membolehkan main terlalu lama, misalnya begitu ya, tidak membolehkan tanpa cuci tangan sebelum makan, semua aturan-aturan itu karena mama sayang, itu yang pertama, bukan menghukum. Jadi kedisiplinan itu dilatar belakangi oleh emosi. Emosi di mana anak merasa nyaman bahwa disuruh maupun dilarang itu karena mama sayang sama aku, bukan karena benci sama aku. Jadi misalnya gini, nggak boleh kayak begitu, nggak boleh nggak cuci tangan begitu ya, harus cuci tangan ya nak ya gitu. Ih, mama nggak suka sama aku gitu, ya bukan. Tapi karena tahu dia mama sayang sama aku, itu yang pertama. Jadi dia tahu, menyadari dulu. Jadi berarti bagaimana supaya emosi itu dapat diucapkannya dengan baik-baik, gitu ya, diucapkannya dengan lembut. Nah, kemudian baru jadi aturan, nak, kalau mau makan cuci tangan dulu ya, kalau mau bobo cuci kaki dulu ya, ganti baju dulu ya, gitu. Jadi termasuk juga kemandirian dan kedisiplinan. Itu termasuk juga bagaimana dia misalnya nih kalau umur 3,5 tahun tuh sudah bisa meletakkan piring makan tadi ke belakang. Dia belum disuruh cuci piring ya. Yuk kita taruh belakang yuk biar Mbak bisa nyuci yuk gitu. Kita bantuin Mbak yuk gitu lah. Kedisiplinan misalnya juga naruh handuk. Boleh ya. Misalnya habis bepergian, sepatu kita taruh di sini yuk gitu. Nah, itu hal-hal sederhana saja gitu, dengan tentu saja tadi sebagai contohnya adalah orang tua ya. Jadi yang dia lakukan adalah yang dia mampu. Nah, kalau dikaitkan dengan parenting, attachment parenting, sekali lagi emosinya harus dapat. Jadi tanpa dimarahin tapi dengan
cara dengan contoh dan hal-hal yang memang mampu. Dan jangan lupa mampu itu artinya kaitannya dengan motorik ya. Jadi kita tidak bisa memaksa anak yang tidak bisa dia lakukan. 3 tahun yaitu tadi yang terkait dengan tubuhnya. Mungkin masang baju sendiri, masang sepatu sendiri gitu ya, naruh piring tadi, atau pada saat makan, yuk bantuin mama ngambilin sendok yuk, taruh di meja yuk, kita tata yuk, makan bareng yuk, misalnya begitu. Itu termasuk. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Mam untuk jawabannya. Berarti kurang lebihnya setuju nggak sih Mam kalau misalnya kalau dari sini saya nyimpulin anak itu penuru yang ulung ya. Jadi anak itu lebih suka menirukan, lebih senang menirukan daripada mendengarkan apa yang kita omongkan. Itu saya dapat tangkap juga karena anak saya begitu. Saya ngomong panjang kali lebar kali ini, kok nggak, ya udahlah saya ngikut kayak gini, mama aku bantuin ya, malah menawarkan sendiri gitu. Mama aku suapin ya, aku bantu suapin lagi ya, sayanya lagi nyuapin gitu. Jadi tapi kalau saya bilang ini itu tuh dia nggak ngerespon, tapi kalau mama ngelakuin apa, mama aku mau ikut ya, boleh gitu. Jadi berarti anak ini peniru yang ulung ya Mams ya. Betul. Nah, padahal sebetulnya ibu itu kan kepengen mengajarkan sesuatu ya, dengan ngomong tadi kan maksudnya ingin mengajarkan hal-hal tertentu. Nah, kapan supaya didengar? Nah, pada saat melakukan sesuatu. Jadi kalau tadi ibunya nyuapin terus si kakak pengen ikut nyuapin, nah pada saat itulah momen itulah ucapan-ucapan, nah gitu ya. Jadi, ma aku mau ikut nyuapin. Oh, pintar nak. Ya, kita suapin nih makanannya sehat. Coba lihat tuh ada wortelnya. Nah, itu kan masuk tuh masalah gizi, diajarin gitu. Nah, momen ngomongnya itu pada saat dia konsentrasi pada aktivitas yang sedang dilakukan bersama-sama. Ditirukan itu ya. Oke. Berarti lebih mudah untuk memberikan contoh dahulu daripada harus kita ngomel panjang karena anak kan belum tentu ngerti bahasa kita. Tapi kalau mungkin dari body language kita mungkin lebih memahami ya Mams ya. Betul. Sepertinya ada pertanyaan masuk lagi kah? Hati-hati saya. Nggak apa-apa sih. Sepertinya belum ada ya. Sudah ya. Iya, saya setuju sekali. Sebelumnya karena sambil ini saya setuju sekali karena memang saya sendiri mengalami transformasi. Jadi waktu anak saya pertama sampai dengan anak yang kedua itu saya working mom. Jadi saya bekerja. Jadi ya seperti cuti pegawai negeri kan 2 bulan aja pasca melahirkan kan dia harus balik. Nggak 3 bulan malah 2 bulan. Nah kemudian ketika anak ketiga dan keempat saya menjadi full time mom. Nah itu dua-duanya memang punya challenge sendiri. Namun saya betul sekali saya menerapkan. Jadi memang saya juga belajar dari buku-buku ini bahwa memang ketika kita itu konsisten mendampingi anak ini antara kasih dan kemandirian ini tadi, ternyata itu investasi yang sangat besar. Bahkan meskipun itu dilakukan setelah kan itu saya cuma berapa jam sehari di rumah. Setelah itu kan yang pegang sebenarnya mbak kan, maksudnya babysitter, ini pengasuh atau neneknya atau kakeknya. Tetapi ketika tetap kita itu sebenarnya powernya lebih dari mereka itu, karena kita orang tuanya. Nah ketika tetap kita konsisten dan mengasihi ini jalan bareng, betul sekali seperti yang dikatakan oleh Mbak Anissa ini bahwa itu powerful. Jadi saya mengalami baik itu ketika anak saya masih saya sebagai working mom maupun ketika saya full time. Nah, ketika saya full time, saya sendiri mengalami lagi ketika anak ketiga ini saya sendiri sedang kacau karena saya sendiri mengalami mental yang tidak bagus. Jadi ketika anak ketiga, jadi saya juga mengalami masalah dengan anak saya. Tetapi sekali lagi ketika kasih dan konsisten ini kita kembali, ketika kita sadar, oh saya salah ini. Saya salah. Jadi saya balik. Jadi waduh, sempet ya saya fight untuk seperti tadi dikatakan anak usia 3,5 tahun. Ya saya juga mengalami masa-masa antara 3 tahun sampai 4 tahun itu saya fight mengembalikan pada rute yang benar itu tadi. Ya ternyata betul.
It's powerful. Ya, Gitu. terima kasih Mbak. Saya setuju tadi dengan istilah investasi ya, keren banget itu. Bahwa memang peran kita sehari-hari bagaimana menanamkan itu akan berdampak nanti. Terima kasih, keren Mbak Yohana. Wah, nggak kerasa udah habis nih waktunya. Iya, 1 menit lagi. Oh iya. Sekali ya. Cuma lagi ya. Mungkin malah waktunya closing Mbak April. Oke, kan berarti hari ini kita ada 3 pertanyaan ya tadi ya, berarti total yang masuk ya? Iya. 3 pertanyaan. Oh iya, boleh nggak sih Mam saya ada 1 pertanyaan nih buat Mbak Nisa. Mbak Nisa sendiri kan dengan segala kesibukan, dengan segala kegiatan ya kan yang dijalani banyak banget aktivitasnya. Boleh nggak sih berbagi tips untuk kita ya, mungkin untuk saya pribadi juga ya, gimana sih cara mengatur pembagian waktu yang ya bisa yang tepat untuk ya keluarga, ya untuk seperti working mom, juga kita aktivitas yang lain di luar kerja gitu, seperti kita kepingin kan aktif di beberapa aktivitas event gitu, gimana Mom pribadi? Iya. Sebetulnya ketika anak saya balita, saya full di rumah. Ya. Jadi setelah anak saya masuk SD, saya baru beraktivitas, dan justru di atas usia 45 saya yang sangat penuh aktivitasnya gitu ya. Sebetulnya kalau mau kata kuncinya dari kondisi ibu, ini kan tantangan tersendiri jadi ibu full atau juga bekerja. Kalau dengan anak supaya attach ya, terkait dengan attachment parenting, itu connecting. Kuncinya ada di kata connecting. Jadi dimanapun kita berada, kita harus connect dengan anak. Itu saja kuncinya. Jadi diawali dengan ikatan yang kuat pada saat kita di rumah. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin pada saat di rumah. Jadi kita kalau dibilang, aduh kalau kerja di luar nanti kita menjadi nggak optimal gitu. Toh banyak kok yang berhasil baik gitu ya. Baik yang bekerja full di rumah maupun bekerja di luar juga, itu sama-sama ada menilai keberhasilannya. Tapi kuncinya apa? Ada di connecting. Jadi pada saat di rumah, upayakan pada saat bertemu ya maksudnya, itu diupayakan membuat rajutan ikatan gitu dengan anak. Jadi maksudnya jangan sia-siakan kesempatan untuk kontak mata, untuk kontak mata penting sekali. Terus kemudian memberikan informasi kepada anak dan menanyakan, jangan lupa ya, bertanya tentang apa yang dilakukan anak, apa yang diinginkan anak gitu ya, apa yang dirasakan anak pada saat melakukan sesuatu gitu. Juga boleh share anaknya, kalau pas mama pergi, adik rasanya gimana? Adik kangen nggak? Dan jangan lupa bilang mama kangen gitu. Nah, itu paling tidak memberikan rasa aman bahwa pada saat ditinggal itu mama ada di dekatku. Sepertinya yang bertanya menghilang ini. boleh Mbak Eka mungkin closing dari bagian buka sama nutup. Sinyal di Gresiknya lama ke Surabaya, terus ke Jakarta. Monggo, jadi saya tuh harus bertanggung jawab karena tadi yang buka, jadi sekarang harus menutup. Sepertinya begitu ya. Jadi baiklah. Sebetulnya saya ada pertanyaan, tapi ya mungkin di acara kita selanjutnya saya keep dulu. karena kan kita selama 1 jam ini lebih membahas untuk anak-anak yang istilahnya normal ya, bukan anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Attachment parentingnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu lebih menantang lagi Mbak Nisa. Kebetulan saya punya anak berkebutuhan khusus, jadi mungkin anaknya udah secure, tapi ibunya yang insecure buat ninggalin anak gitu kan. Betul. Karena ya itu tantangan sih, itu agak berat buat saya. Mungkin kapan-kapan lah kita bisa sharing lagi supaya aslinya
kita sebagai community sister antara Mother Hope Indonesia, dan Indonesian Baby Wares bisa lanjut lagi. Baik. Nanti saya mau deh sama Mbak Yohana, saya mau sharing ya Mbak Yohana ya, kalau saya nanti bisa join lagi di acaranya Mother Hope dan Indonesian Baby Wares gitu. Kita akan sharing untuk ya karena gini ya Mbak Nisa, sekarang kan bukan hal yang aneh lagi itu terjadi di masyarakat umum bahwa banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus dengan segala macam kebutuhannya, nah spesial need-nya. Jadi kita mungkin pun perlu memfasilitasi ibu-ibu yang ada di luar sana bagaimana caranya untuk attachment parenting-nya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak special needs gitu. Mungkin ini bisa diagendakan ya Mbak Yana ya. Begitu, ya begitu. Pokoknya saya akan menunggu. Nanti saya mau request ke Mbak Yo supaya saya bisa dimasukkan lagi, gitu, bisa ikut join lagi supaya kita bisa sama-sama sharing. Baik teman-teman, karena sudah 1 jam lebih acara malam ini, wow, sungguh-sungguh luar biasa, membuka mata kita lagi, membuka pikiran kita lagi, membuka hati kita lagi, bagaimana cara kita melakukan attachment parenting, bagaimana kita bisa terkoneksi antara anak dengan ibu, bagaimana kita menyiapkan figur-figur pengganti, bagaimana cara membentuk anak supaya tetap secure ketika kita tinggal, kita tidak berbohong ketika kita akan pergi, dan anak-anak akan merasa nyaman berada di rumah dengan figur pengganti, dan kita pun merasa tenang ketika sewaktu-waktu harus meninggalkan anak beberapa saat. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali dari Mbak Anissa, dari Mbak Yo juga. Ya, baby wearing salah satu cara kita untuk attachment parenting, ada bagiannya. Begitu pula dari Mbak Nisa, bagaimana membangun attachment parenting itu sangat luar biasa. Ilmu kita bisa saling berhubungan, bisa saling terkoneksi supaya semuanya bisa menjadi keluarga yang bahagia, tidak ada stres ibu yang harus meninggalkan anaknya, anak juga tidak stres ketika ditinggalkan oleh ibunya karena mereka merasa aman, merasa nyaman ada di rumah dengan para figur penggantinya. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi ya di acara selanjutnya. Terima kasih banyak ya Mbak Anissa, terima kasih banyak Mbak Yohana. Selamat malam, salam untuk keluarga, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.